Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Langsung saja, kali ini saya kedatangan Xiaomi ya, MEE7S Xiaomi Redmi Note 5 Pro AK Wired ya. Xiaomi Redmi Note 5 Pro Wired sudah unlock bootloader, datang dalam posisi hanya hang logo seperti ini. Jadi tidak saya teruskan ya, karena memang sudah saya tunggu, keluhannya memang hanya hang logo seperti itu. Saya akan coba menggunakan ESI Cetak Plus. Kita akan coba flashing terlebih dahulu apakah hang logo ini dikarenakan firmware-nya yang bermasalah ya. Kita akan coba untuk flashing atau kita perbaiki bagian softwarenya dulu. Jadi kita akan bongkar, kita masukkan ke EDL mode dengan cara menggabungkan kedua test point ya, kedua test point disertai tombol power untuk masuk ke EDL mode atau 9008, dan kita akan coba flashing tentunya. Oke, proses pembongkaran akan coba saya percepat. Handphone dalam keadaan masih tersegel. Ini masih tersegel di keduanya, atas dan bawah. Kita akan coba lepaskan fingerprintnya terlebih dahulu. Ini ada kedua skrup penutup konektor baterai ya. Itu kita bongkar, dan di bagian penutup kaleng pelindung baterai itu ada test point. Ini posisi masih hang logo, ini hang logo bandel wired ya. Kita akan buka ESI Cetak Plusnya, eMMC Manager, Y3X eMMC Manager dari ESI Cetak Plus. Jadi ini bisa untuk flashing Qualcomm ya. Kita akan coba masuk ke 9008. Di sini mungkin teman-teman sudah hafal untuk test point wired itu seperti ini ya. Kita koneksikan kedua test point ini disertai tombol power. Seharusnya di kompot sudah terdeteksi 9008. Jadi seperti ini saja test pointnya. Seperti kebanyakan teman-teman flashing Qualcomm harus masuk ke 9008 ya. Untuk mode EDL nya kita pilih Qualcomm 9008 eMMC UFS Auto. Koneksikan ke mode Qualcomm 9008 atau EDL. Untuk Y3X ESI Cetak eMMC File Manager sudah memulai proses identifikasi dan sekarang sudah terdeteksi dengan baik. Kita akan coba tengok ini yang menjadi masalah kedua. Ternyata handphone terjebak di miCloud ya, dan lost yes status on, berarti memang walaupun nanti hidup itu pasti terjebak FRP dan miCloud. Untuk partisinya aman seperti ini, sudah terbaca semuanya, dan lagi-lagi ada keterangan urgent ya, atau eMMC nya memang sudah sakit. Untuk kesehatan 10-20, dan saya rasa ini masih bisa atau layak kita repartisi ya. Namun dalam keadaan eMMC nya urgent 64 GB dari SK Hynix. Kita masuk ke browser, kita pilih multi selection mode, ROM 2, ROM 3, dan file-file yang wajib kita backup ya. Nanti setelah kita repartisi wajib kita pulihkan lagi. Ini bagian sinyal dan yang lain ya. Jadi kita wajib untuk backup file-file penting. Kita wajib backup file-file penting sebelum kita repartisi. Buat folder baru saya akan menamai wired ya di desktop. Untuk proses backup dari ESI Cetak File Manager saya masukkan di folder wired backup ini. Setelah kita pilih, kita read selected ya. Jadi file yang sudah kita pilih itu, file-file pentingnya masuk ke folder yang sudah kita buat di desktop. Kita coba backup.
sudah selesai seperti ini file-file dari backupan Y3X eMMC File Manager ini pakai SC Cetak Plus ya. Kita coba membaca Android infonya, sudah ada keterangan seperti ini. Coba saya kopikan dulu. Saya akan masukkan ke Notepad untuk berjaga-jaga. Ini Android 9 Redmi Note 5. Jadi bisa teman-teman ketahui untuk versi firmware dan yang lain itu. Kita akan coba buat catatan ya. Nanti untuk berjaga-jaga firmware apa yang bisa kita masukkan setelah repartisi eMMC-nya. Oke, kita akan coba flashing. Jadi kita akan coba flashing menggunakan wired ini global atau Cina. Itu tergantung dari file yang sudah kita baca ini. Jadi Androidnya versi 9, untuk MIUI versi 11. Bisa kita masukkan file dari Xiaomi Redmi 5 wired itu sendiri. Ini kita akan coba untuk flashing, apakah masih mau kita flashing. Saya akan menggunakan file global ya, untuk MIUI 11 juga. Jadi kita akan coba untuk flashing. Semoga dengan flashing selesai ya. Tapi ternyata mungkin teman-teman sudah bisa pastikan kalau di flashing itu gagal ya. Mau nggak mau kita wajib untuk bongkar ya. Jadi seperti itu. Setelah kita flashing kok tidak membuahkan hasil dan ternyata sudah kita cek eMMC Urgent tadi, bisa kita pastikan eMMC-nya memang yang bermasalah. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita ketahui untuk eMMC-nya bermasalah? Ya kita wajib bongkar. Kita coba cek untuk kesehatan eMMC-nya, kita repartisi ulang agar fresh ya. Step selanjutnya kita akan coba bongkar eMMC-nya. Oke, ini menggunakan eMMC dari SK Hynix. Kita lepaskan semuanya dulu. Untuk kamera dan yang lain, kita fokus di bagian IC eMMC-nya. Oke, ini eMMC-nya SK Hynix CPMMD 64GB dan RAM 4GB. Kita singkirkan semuanya dulu. Kita akan fokus di bagian PCB atau mesinnya, dan setelah ini kita akan coba angkat. Kita cetak ulang dan lanjut kita cek pakai SC Cetak Box ya, SC Cetak Plus. Saya menggunakan flux dari Merapi Flasher, pastinya pakai racikan saya sendiri. Bisa nanti konfirmasi di bagian deskripsi ya kalau teman-teman berminat. Sekalian iklan juga. Kita angkat untuk eMMC-nya, untuk angin di kisaran 4 dan heater di 340 derajat, pakai blower quick 850 digital ya. Kita angkat untuk IC eMMC-nya ini menggunakan BGA 254 atau sering disebut eMMC kepiting ya. BGA kaki kepiting itu BGA 254. Setelah terangkat, kita bersihkan sisa-sisa timahnya. Lalu kita akan coba bersihkan di bagian eMMC-nya juga seperti ini. Untuk eMMC-nya tidak semuanya saya bersihkan. Saya sisakan kaki-kaki yang masih bagus ya, untuk mempermudah dalam pencetakan di BGA 254-nya seperti ini. Ada kaki yang masih tersisa. Saya memang tidak membersihkan semuanya, dan setelah ini kita akan coba cetak ulang ya. Oke, setelah tercetak, saya kasih flux untuk meratakan kaki-kaki di bagian eMMC-nya. Kita bersihkan untuk plat BGA dan eMMC-nya itu sendiri. Setelahnya bisa kita coba cek ya di SC Cetak Plus.
Jadi kali ini saya akan memfokuskan ke isi cetak plus boxnya. Saya akan gunakan isi cetak plus untuk merepartisi eMMC BGA254 dari SK Hynix yang tadinya kasusnya seperti ini, tidak bisa kita flash dan terjebak mic-load ya. Nanti setelah kita coba repartisi pastinya terjebak mic-load. Kita akan buka isi cetak plus dan saya terhalang oleh antivirus ya. Ini isi cetak plus dianggap virus oleh Windows 10 64 bit. Bagaimana cara untuk membuka isi cetak plusnya seperti ini? Tidak coba saya jelaskan karena saya percepat ya. Yang pasti untuk real time-nya ini kita matikan. Kalau memang teman-teman merasa susah, bisa install ulang lagi untuk isi cetak plusnya. Tapi di sini saya akan mencoba untuk membuka kembali. Kenapa terdeteksi virus dan bagaimana sistem keamanan antivirus di Windows 10 itu memang ribet seperti itu. Bisa teman-teman ikuti bila mana program di Windows 10 PC teman-teman sendiri teridentifikasi virus itu seperti ini. Proses pemulihannya tanpa install aplikasi baru ya, tanpa install dari isi cetak plusnya itu sendiri seperti itu. Oke, ini karena memang keamanan dari Windows 10 itu memang terlalu terlalu tidak boleh untuk pakai crack mungkin, tapi banyak celah untuk teman-teman kalau memang mau menggunakan crack atau yang lain. Ini yang enggak crack pun terjebak teridentifikasi virus, tapi enggak masalah, seharusnya bisa teman-teman tangani ya. Pakai adapter Morse ini BGA254 dan lagi-lagi saya lupa karena beda-beda di setiap BGA itu sendiri. Ini menyuruh saya untuk membalikkan eMMC-nya karena tidak teridentifikasi. Kita cek lagi setelah kita coba cetak ulang dan memang ada keterangan buruk ya, ada keterangan buruk. Ini reportnya report merah atau rapot merah. eMMC-nya urgent dan ini masih 0x00. Untuk internal 64 GB dan eMMC permanent write protect ini tidak ya. Berarti memang eMMC nya yang wajib kita repartisi. Itu nanti partisi settingnya yang sebelumnya 0x00 akan kita rubah menjadi 0x01. Kita akan coba universal factory format dulu. Apakah bisa kita factory format? Masih bisa ya. Kita tunggu. Sudah sukses. Ini kita klik smart report, masih dalam posisi urgent. Jadi kita diwajibkan untuk merepartisi. Yang biasanya teman-teman pakai UV box itu untuk repartisinya tidak terlalu sulit. Ini pakai isi cetak plus, keterangannya 0x00 itu kita akan rubah semuanya menjadi 0x01. Ini kita checklist semua.
Jadi kita akan checklist dan langsung final write ya. Untuk merepartisi caranya pakai esi cetak plus itu seperti itu. Kita klik yes. Kita disuruh untuk mencoba cek IMMC lagi ya. Untuk repartisi ini tidak hanya IMMC 254, jadi semuanya bisa kita repartisi pakai esi cetak seperti itu caranya. Dari sebelumnya 0 kali 00 ini menjadi 0 kali 01 ya, 0x00 0x01. Itu karena sudah kita repartisi. Tadi kalau kita cek pakai UV itu keterangannya device partisi is complete ya. Dan sekarang kita klik smart report, sudah tidak urgent lagi. Setelah ini berarti siap kita pasang ya. Kita coba universal factory format lagi. Kita akan coba pastikan sudah sehat semuanya. Kita cek lagi untuk kesehatan sudah aman, partisi juga sudah aman. Sebagai catatan teman-teman, untuk IMMC yang bisa dipartisi itu selain dari Samsung. Jadi kalau kita dapati IMMC Samsung ya nggak bisa direpartisi. Jadi repartisi itu sifatnya hanya sementara, nggak boleh kita lakukan berulang kali, hanya satu kali untuk repartisi dan ini nggak awet. Jadi kalau dapati teman-teman kasus urgent seperti ini ya konfirmasi ke usernya dulu apakah mau diganti untuk IMMC-nya atau hanya mau direpartisi dengan dengan konsekuensi yang tidak awet pastinya itu. Kita siap untuk pasang IMMC yang sudah kita repartisi tanpa kita lakukan buat konfigurasi, jadi hanya dipasang kosongan. Tidak lupa lagi saya memasang memakai IMMC racikan dari Vlog Merapi Flasher, pastinya iklan lagi ya. Kita akan coba pasang. Kali ini untuk angin dan heater atau panasnya tidak saya rubah. Ini kehebatan dari IMMC IMMC Vlognya ya, langsung bisa merata dan bisa cepat untuk panasnya. Seperti itu. Kita coba kasihkan vlog hanya di tepiannya saja, tidak semuanya IMMC kita kasih vlognya, hanya di tepi saja sudah menyebar. Setelah terpasang kita dinginkan dan wajib kita bersihkan, lalu kita coba rakit ulang kembali. Pastinya masih banyak langkah. Setelah kita repartisi wajib kita flash ulang seperti itu. Kita dinginkan dulu dan siap kita coba rakit ya. Oke, lanjut kita flashing menggunakan esi cetak lagi, jadi pure pakai esi cetak box. Kita buka Y3X IMMC Manager. Kita buka Y3X IMMC Manager. Seharusnya ini kalau koneksi ke PC itu langsung terdeteksi 9008. Jadi di sini malah USB device not recognized ya. Jadi mungkin kabelnya nggak begitu bagus. Kita ulangi lagi hingga handphonenya terdeteksi 9008 mode EDL, dan setelahnya kita coba flashing ya. Kita gantikan kabelnya dulu hingga terbaca di Comport Device Manager. Oke, sudah terbaca, jadi sudah terdeteksi ya di device manager key loader 9008. Jadi tanpa bot konfigurasi, stepnya sama seperti tadi. Sebelum kita repartisi, kita koneksikan kembali pakai IMMC File Manager dari Y3X ya, atau isi cetak plus. Seharusnya terdeteksi namun tidak ada roomnya, tidak ada partisi terbaca. Ini seperti itu, tapi di sini sudah tidak ada keterangan urgent. Ini sudah normal pakai SK Hynix tanpa kita gantikan IMMC-nya untuk internal 64 GB. Lari ke bagian flashing ya. Kita akan mencoba untuk flashing menggunakan firmware global. Ini versi MIUI 11. Untuk step flashingnya sama, jadi akan coba saya percepat.
Membutuhkan waktu 9 menit setelah kita flashing pakai firmware MIUI 11 tanpa proses pengembalian file-file penting ya. Jadi step pertama ini setelah kita repartisi tinggal kita flash menggunakan versi yang sebelumnya sudah kita coba kopikan ke notepad tadi. Flash menggunakan versi yang sama. Handphone seharusnya sudah hidup namun hanya hang logo atau di posisi bot animasi ya, Mi itu sendiri, tapi sudah ada titik-titik berjalan. Sudah ada titik-titik berjalan yang sebelumnya hanya logo UBL di bagian bawah. Kali ini sudah ada titik-titik berjalan namun tetap belum sampai ke menu. Step selanjutnya pastinya kita koneksikan kembali ke eMMC File Manager. Jadi sedikit agak repot untuk kasus repartisi seperti itu. Kita wajib melakukan berulang kali EDL mode dan proses flashing juga kita lakukan berulang kali. Setelah proses flashing kita lakukan, kita flash lagi, masuk ke EDL lagi, sama seperti tadi kita koneksikan kembali. Setelah ini kita pulihkan ya file yang sudah kita backup sebelumnya, namun sudah ada yang berbeda ya. Ini partisi atau roomnya sudah terbaca, tinggal kita pulihkan file backupan atau file-file penting agar handphonenya masuk ke menu, pastinya seperti itu tanpa ada keterangan urgent ya. Kita masuk ke flash lagi, dan tadi sudah kita backup di desktop wired backup. Kita pulihkan lagi tanpa file FRP, jadi tidak usah kita kembalikan file FRP nya, tinggal kita proses flashing untuk file backupan tadi. Kita tunggu hingga selesai. Proses pengembalian backup sudah selesai tanpa file FRP. Setelah ini kita akan hidupkan. Sebagai catatan, tadi ada keterangan MiCloud terkunci ya, lost mode juga. Jadi setelah ini walaupun sampai ke menu, nanti pasti akan terjebak MiCloud. Jadi prosesnya seperti tadi. Setelah kita repartisi, kita flash lagi, baru kita masukkan file-file pentingnya, dan semoga saja bisa sampai ke menu. Ya, dan seperti teman-teman ketahui, benar ya, ini terjebak MiCloud. This device is locked. Jadi ya wajib kita bobol. Ada PR lagi. Untuk pembobolan agak sedikit susah karena ini lost mode. Seperti apa proses penanganannya? Pastinya tetap simak terus channel Merapi Flasher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.